Shalom semuanya, haleluya. Selamat pagi, selamat kita berkumpul kembali di GPKDI Tabernakel Kasih. Kita kembali mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mau memuji Dia dengan hati yang penuh ucapan syukur. Karena ada tertulis pada 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita memuji Dia dengan hati yang penuh ucapan syukur atas segala hal apapun yang kita alami. Kita mau bersyukur dan kita mau girang karena kita diberkati oleh Dia. Kita masuk gerbangnya. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkaku. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini dirangkatku, oh Dia dirangkatku, ku bersuka sebab Dia dirangkatku, oh Dia dirangkatku, oh Dia dirangkatku, ku bersuka sebab Dia dirangkatku. Dia dirangkatku, Dia dirangkatku, oh Dia dirangkatku, ku bersuka sebab Dia dirangkatku, oh Dia dirangkatku, oh Dia dirangkatku. kita mau masuk gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Amin. Mari kita puji Dia. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkatku. Dia dirangkatku, oh Dia dirangkatku, ku bersuka sebab Dia dirangkatku, oh Dia dirangkatku, oh Dia dirangkatku, ku bersuka sebab Dia dirangkatku. Mari semua yang bersuka cita. Dia dirangkatku, oh Dia dirangkatku, ku bersuka sebab Dia dirangkatku, oh Dia dirangkatku, oh Dia dirangkatku, ku bersuka sebab Dia dirangkatku. Musik memuji Tuhan. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan, Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia dirangkatku, oh Dia dirangkatku, ku bersuka sebab Dia dirangkatku, ku bersuka sebab Dia dirangkatku, ku bersuka sebab
Dia, karena Dia mengasihi kita semua. Amin. Oleh karena itu, apapun yang kita alami dalam hidup ini, hendaknya senantiasa kita mengucap syukur. Meskipun badai topan datang menerpa, kita harus senantiasa mengucap syukur. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat baik. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, mari pada pagi hari ini kita sampaikan pujian, ucapan syukur kita dari hati yang terdalam, dari jiwa kita, dari roh kita. Bless the Lord, oh my soul. Mari kita sembah Dia dengan sepenuh hati kita, karena ada 10.000 alasan untuk menyembah Dia. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Once again, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Amen. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like oh my soul, I worship your holy. Mari kita bangkit berdiri, kita sembah Dia. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I
Benar ya Bapa, inilah ucapan syukur kami Tuhan. Inilah pernyataan hati kami pada pagi hari ini Tuhan. Apapun yang telah kami alami sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, atau bahkan sepanjang tahun ini, dan apapun yang akan kami alami ke depannya kami tidak tahu ya Tuhan. Tapi satu yang kami tahu, kami akan selalu mengucap syukur karena kami tahu Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu baik, Allah yang sangat mengasihi kami, sehingga apapun yang kami alami Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Mungkin banyak alasan Tuhan yang dapat membuat hati kami kecewa. Mungkin banyak alasan yang dapat membuat hati kami berpaling daripada Engkau. Tapi ada 10.000 alasan untuk kami tetap bersyukur dan bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati kami penuh dengan ucapan syukur pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Engkau. Terlebih lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan, sehingga lengkaplah sukacita kami. Terima kasih Tuhan, persiapkanlah setiap hati kami Tuhan, jamah setiap jemaat-Mu di tempat ini, sehingga setiap jemaat-Mu pulang dengan hati yang penuh sukacita, penuh kedamaian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Beri sorak-sorai untuk Tuhan kita yang sangat baik. Kita mau memuji dan memuliakan Tuhan kita. Masih tetap bangkit berdiri. Mari kita puji Dia. Kita akan naikkan, katakan, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Mari kita bertepuk tangan untuk Dia. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhan. Amin, pujilah Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhan. Sekali lagi dengan hati yang penuh ucapan syukur, katakan, Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Berjalan ke Kanaan, berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai. mari kita berjalan ke Kanaan. Amin. Berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Berjalan, Haleluya. ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku.
seperti sungai. Firman-Nya seperti sungai, firman-Nya seperti sungai, firman-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Firman-Nya seperti sungai di hatiku, Kasihnya seperti sungai. kasih-Nya Haleluya. seperti sungai. Puji Dia. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Oh my sister, praise the Lord. Oh my sister, praise the Lord, hallelujah. Oh my brothers, praise the Lord, hallelujah. Everybody praise the Lord. Everybody praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Beri kemuliaan, beri sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Kita penuh dengan ucapan syukur. Oleh karena itu mari kita mau menyembah Dia dengan hati yang penuh ucapan syukur, hati yang penuh sukacita. Mari kita hampiri Dia. Karena kekuatan di jiwa, ketenangan di batinku hanya ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Inilah kami bejana-bejana-Mu Tuhan. Amin Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Hampiri Dia. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan.
jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Haleluya, untuk memuliakanmu Tuhan. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Oh, mari sembah Dia. Haleluya, ini kami Tuhan, bejanamu. Oh, bentuklah kami Tuhan, sesuai gambar-Mu, seturut kehendak-Mu. Haleluya. Inilah ketenangan kami Tuhan, kami mau tersungkur di kaki-Mu Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan
bangkit berdiri, katakan mengiringmu Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan aku bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mengiring Yesus seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, kami mau mengiring Engkau seumur hidup kami Tuhan. Peganglah tangan kami selama-lamanya dan jangan pernah lepaskan Tuhan. Kami mau mengiring Engkau Tuhan. Bawa kami ke padang rumput hijau dan air yang tenang Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami memerlukan tuntunan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Junius Tuhan. Engkau sampaikan apa yang mau Engkau sampaikan. Pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan untuk mengetuk setiap pintu hati kami, untuk memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami pulang dari tempat ini membawa harapan baru, semangat baru, sukacita yang baru di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jam pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, silakan duduk. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pagi hari ini dan kita akan sama-sama merenungkan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Ada satu hal yang saya mau sampaikan pagi hari ini, bahwa di topik ini, di judul ini saya berikan judul adalah promosi. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita tahu bahwa promosi itu merupakan sesuatu, kalau kita istilahnya pergi kemana-mana ada yang disebut promo. Promo itu beda, diskon 50% itu promo beda ya. Dan biasanya ibu-ibu paling suka dengan promo ya, dengan diskon ya. Pas ada promonya borong sebanyak-banyaknya ya saudara-saudara. Ya, jadi dan sedangkan promosi itu dua hal yang berbeda. Jadi promosi itu adalah mengiklankan atau apa ya, memamerkan, menyampaikan sesuatu tentang informasi, tentang barang, tentang produk, atau tentang hal-hal tertentu yang ingin disampaikan gitu, sehingga banyak orang mengenal dan banyak orang kalau itu merupakan produk, maka orang akan tertarik ingin membeli produk tersebut, dan itu yang disebut dengan promosi. Nah,
Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentunya bahwa di dalam Tuhan apakah ada promosi enggak? Ya ada, saudara-saudara. Kalau kita bekerja di salah satu perusahaan, maka seringkali ada yang namanya promosi kita temukan di sana. Dari jabatannya tadi hanya seorang staf, sekarang dipromosikan karena dia punya kualitas, dia punya kemampuan, dia dipromosikan menjadi seorang misalnya HR gitu ya, HRD atau manajer atau asisten manajer atau ada bagian-bagian yang lain. Dan semua itu promosi ini didapatkan tentunya dengan penilaian-penilaian yang ditetapkan oleh penilai begitu. Jadi kalau ingin mempromosikan seseorang artinya apa? Bahwa seorang yang mempromosikan itu tentunya dia punya standar, dia punya penilaian, dia punya aturan-aturan yang harus diikuti dan harus dilakukan oleh orang yang ingin dipromosikan ini, dan itu baru sesuai, baru bisa dipromosikan. Atau ada target-target tertentu, misalnya seorang marketing dia harus punya target, dikasih target oleh perusahaan, oleh bosnya dia, oleh manajernya untuk mendapatkan misalnya hasil yang cukup banyak atau keuntungan di tahun ini berapa persen, atau 50 juta atau 100 juta atau 1 miliar. Dan ketika itu dicapai berulang kali, maka bosnya mungkin percaya dan melihat bahwa orang ini punya kinerja, punya kemampuan, punya kapasitas, sehingga dipromosikan menjadi misalnya kepala marketing misalnya begitu. Jadi Bapak Ibu yang punya perusahaan pernah pasti punya pengalaman yang sama ya, pernah tahu atau pernah punya seorang karyawan yang saudara promosikan. Nah, pagi hari ini kita akan melihat dari sudut pandang firman Tuhan. Kalau hidup kita tentunya dalam pengiringan Tuhan, dalam kehidupan kita ya setiap orang pengen dipromosikan, pengen ada peningkatan dalam kehidupannya. Dan bukan hanya dalam kehidupan secara pribadi, dalam pekerjaan juga Tuhan mau kita mengalami promosi. Dalam pekerjaan juga Tuhan mau setiap kita mengalami promosi. Tetapi kita melihat dari sudut pandang firman Tuhan tentunya bahwa yang menentukan nilai, yang menentukan standar, yang menentukan ukuran-ukuran yang harus diikuti oleh orang yang dipromosikan adalah Tuhan. Nah, coba kita baca bersama-sama pagi hari ini Mazmur 75 ayat 7 dan 8. Mazmur 75 ayat 7 dan 8. Mazmur 75 ayat 7 dan 8. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Ya, terima kasih. Jadi ini yang harus kita tahu bersama Bapak Ibu, bahwa promo itu datangnya dari Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Pemazmur bahwa sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan daripada gurun datangnya peninggian itu. Ini adalah sebuah promosi. Nah, firman Tuhan katakan bukan dari timur, bukan dari suatu tempat, atau bukan dari barat, atau bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi dari mana datangnya promosi itu adalah datangnya daripada Allah, Bapak Ibu. Kita harus memahami bersama-sama, kalau engkau ingin dipromosikan, kalau kita ingin mengalami promosi daripada Tuhan, itu bukan hanya datangnya dari orang, tetapi itu datangnya daripada Tuhan. Nah, pertanyaannya bagaimana, kualitas apa sih yang Tuhan mau dari seorang pribadi yang ingin dipromosikan oleh Tuhan? Hidup yang seperti apa sih yang ingin Tuhan inginkan dari seseorang yang ingin dipromosikan oleh Tuhan? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu satu kisah dalam Alkitab, dan kisah ini mungkin kita sudah hafal dan sangat familiar buat kita semua, yaitu kisah seorang Daud, Bapak Ibu. Daud adalah seorang gembala yang hanya kerjaannya setiap hari adalah menggembalakan domba. Dia bukan siapa-siapa, dia bukan ahli politik, dia bukan ahli perang, Bapak dan Ibu. Tetapi suatu saat Tuhan mempromosikan dia dari seorang yang bukan siapa-siapa, tapi Tuhan angkat dia menjadi seorang yang siapa-siapa. Kita tahu kisahnya bahwa Daud pergi berperang melawan Goliat, dan itu adalah satu momen yang paling penting awal dari karir atau kehidupan seorang Daud. Meskipun perjalanannya nanti kita lihat, Bapak dan Ibu, bahwa dalam 1 Samuel itu dikisahkan bagaimana Daud mengalami beberapa banyak hal yang pahit dalam hidupnya. Dia dibenci oleh Saul, dia dibenci oleh anaknya sendiri, harus berantem, harus ribut dan segala macam, harus melarikan diri dari kerajaan, dan itu menyakitkan.
Tetapi hal yang saya mau bilang bahwa kalau Tuhan sudah berkenan, nggak ada satupun yang dapat menurunkan saudara. Kalau Tuhan yang mengangkat saudara, nggak ada satupun yang dapat mengambil itu dari hidup saudara. Dan ini Daud, saudara-saudara. Dia dipilih oleh Tuhan menjadi seorang raja, menjadi seorang yang luar biasa, dipromosikan oleh Tuhan. Dan bukan saat itu ketika dia melawan Goliat yang kelihatannya mustahil untuk dia bisa mengalahkannya. Tetapi saya mau bilang bahwa sesuatu kalau Tuhan yang sudah mulai bekerja, ketika kita masuk dalam rencana Tuhan, dan Tuhan mau mengerjakan itu terjadi atas hidup saudara, sehebat apapun, raksasa sebesar apapun yang kita hadapi, Tuhan akan memberikan kita kemenangan dan kita mampu mengalaminya bersama-sama. Kita mampu mengalahkannya. Sulit memang sulit, saudara-saudara, tapi bukan berarti nggak bisa. Kita bisa bukan karena kita kemampuan kita sendiri, tapi kita mampu mengalahkan semuanya itu karena kita punya Tuhan yang hebat, yang menjadi benteng dalam kehidupan saudara dan saya. Kita tahu kalau saudara pernah nonton film Lion, The Lion ya, kalau pernah nonton? Pernah ya? Yang nggak nonton nanti habis ini pulang nonton ya. Itu bagus sekali ya Bapak Ibu. Seorang anak singa ya, dia mengaum-ngaum ketika serigala mengelilingnya dia mengaum saudara-saudara, dan serigala ini mengetawain dia. Karena kenapa? Suaranya kecil. Bukan siapa-siapa, au, paling segitu doang. Saudara-saudara. Jadi serigala di sekelilingnya ketawa, aduh kamu mengaum, karena dia menunjukkan bahwa dirinya adalah singa. Dan dia coba lagi saudara-saudara, dia mengaum lagi dan suaranya masih tetap sama. Saya nggak perlu contohi yang kedua kalinya, saudara-saudara. Dan semakin dia berteriak, semakin dia mengaum, Bapak dan Ibu, serigala ini semakin tertawa dengan hebat. Semakin menertawakan dia, kamu teh lucu deh, udahlah, diam aja lah. Lu itu bukan siapa-siapa gitu loh. Mungkin kata serigala ini, dibanding dengan aungan serigala, ya aungan anak singa ini pasti kalah. Tapi suatu ketika di momen itu, dia mengaum dengan sangat keras sekali. Dan suaranya yang tadinya tipis, yang tadinya kecil, yang istilahnya audionya itu nggak deep lah, nggak dalam, nggak ngebas gitu ya saudara-saudara. Tiba-tiba suaranya menjadi sangat besar dan sangat keras. Dan serigala-serigala ini takut semua menghadapi anak singa yang kecil ini. Mau tahu kenapa saudara-saudara? Bukan karena anak singa ini nggak berubah suaranya tetap sama Bapak dan Ibu. Audionya juga gitu-gitu aja, suaranya juga nggak berubah. Tetapi kita tahu bahwa apa yang membuat suaranya menjadi besar karena ada bapak singa di belakangnya. Betul saudara-saudara? Ketika di momen yang sama dia menjerit dan bapaknya juga ikut menjerit, dia bilang, oh, untuk singa-singa yang luar biasa. Dari serigala-serigala itu menjadi sangat takut. Mereka melarikan diri. Mau tahu kenapa? Karena ada bapak di belakangnya yang membackup dia. Ada bapak di belakangnya yang mengcounter dia. Ada bapak di belakangnya, ada bapak singa di belakangnya yang menjaga dia. Ketika musuh-musuh di sekelilingnya dia, ketika serigala-serigala di sekeliling dia, menertawakan dia, ingin menerkam dia, ingin menghancurkan anak singa ini. Tapi saya mau bilang bahwa kalau kita punya Tuhan, firman Tuhan bilang, siapakah yang dapat melawan kita? Kalau Tuhan ada di sisi kita, kalau ada di pihak kita, siapakah yang dapat menjatuhkan kita? Manusia bisa merencanakan hal-hal yang jahat dalam hidup saudara dan saya. Manusia bisa membuat kita jatuh, manusia bisa membuat kita kecewa, manusia bisa membuat kita sakit hati dan lain sebagainya. Orang bisa merencanakan apapun supaya hidup saudara jatuh, supaya hidup saudara misalnya mengalami sesuatu yang buruk. Tetapi saya mau bilang bahwa kalau Tuhan yang berada di pihak kita, kalau Tuhan yang berada di posisi kita, kalau Tuhan yang beserta kita, kalau Allah yang Maha Kuasa itu ada bersama dengan saudara dan saya, sehebat apapun itu, jangan takut, tetap berteriak. Karena kenapa? Bapa di surga menyertai hidup saudara dan saya. Kalau saudara punya anak, Bapak Ibu, kalau ada menyertai anak Anda, maka orang-orang yang tadinya ingin berniat jahat dengan anak ini, nggak akan jadi berniat jahat Bapak Ibu. Karena kenapa? Bapaknya menyertai dia. Jadi saya percaya bahwa kalau Bapa di dunia ini aja bisa melakukan hal itu, apalagi Bapa kita di surga. Kalau Bapa di dunia aja bisa menjaga anaknya, memelihara, melindungi anaknya, apalagi Bapa kita di surga akan mampu, akan sanggup memberikan perlindungan buat saudara dan saya. Ini yang saya mau bilang bahwa tadi firman Tuhan katakan bahwa sebab bukan dari timur atau dari barat atau bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Jadi apa? Datangnya dari mana kalau begitu? Datangnya daripada Tuhan.
Jadi Bapak Ibu, kalau hidup kita mau dipromosikan oleh Tuhan, maka kita harus memiliki nilai-nilai atau punya standar yang sesuai dengan apa yang penilaian Tuhan, yang sesuai dengan standarnya Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan melihat bersama-sama apa sih yang menjadi standar Tuhan, seseorang yang bisa dipercaya oleh Tuhan, seseorang yang mau dipromosikan oleh Tuhan menjadi seorang yang luar biasa, yang ingin sukses dalam hidupnya, yang ingin diberkati oleh Tuhan, dan dalam berbagai hal dalam kehidupannya, dia akan mengalami promosi. Nah, kita akan melihat, Bapak dan Ibu, bahwa yang pertama yang mau saya bagikan kepada saudara, standar yang Tuhan mau lihat bagi hidup kita ketika kita ingin dipercaya atau ingin dipromosikan oleh Tuhan, kita memiliki hati yang berkenan kepadanya. Nah, Bapak dan Ibu, Daud itu satu-satunya pribadi yang Tuhan akui, yang Tuhan bilang bahwa Daud adalah seorang hamba Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Orang mau bilang Daud itu jelek, Saul mau bilang Daud itu adalah seorang pendosa. Atau mungkin banyak orang mau bilang bahwa Daud itu adalah tukang ngintip orang mandi. Ya saudara, bisa saja karena dia mengintip Batseba, orang mau bilang itu. Atau Daud itu dikatakan bahwa karakternya buruk lah, dia jelek. Tapi saya mau bilang kepada saudara, satu-satunya hamba Tuhan, seorang raja yang berkenan di hadapan Tuhan, yang Tuhan sendiri mengakui, bukan pengakuan manusia, adalah Tuhan sendiri, yaitu adalah Daud. Makanya saya bilang salah satu standar yang Tuhan mau ada dalam hidup saudara dan saya, kalau kita mau hidup kita dipromosikan oleh Tuhan, kita harus memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Iya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah perkataan Tuhan, inilah firman Tuhan, ini yang disampaikan oleh Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang apa? 1, 2, 3, berkenan di hatiku. Dan yang melakukan segala kehendakku. Ini menarik Bapak dan Ibu, bahwa bagaimana pengakuan Tuhan tentang kehidupan Daud. Kalau kita lihat sisi buruk Daud, banyak saudara-saudara. Sisi buruk Daud kita katakan adalah yang tadi saya katakan di awal, bahwa Daud adalah seorang yang ngintip orang mandi dan akhirnya berdosa, jatuh dalam dosa. Daud adalah seorang yang tidak mengakui kesalahannya. Baru ketika seorang nabi mengingatkan dia baru sadar bahwa yang dia lakukan adalah sesuatu dosa. Tapi saya mau bilang kepada saudara, kalau Tuhan yang sudah mengakui Daud ini adalah memiliki pribadi yang luar biasa, maka siapapun juga nggak bisa melarang Bapak Ibu. Saya mau mencoba memahami apa sih kelebihan Daud, apa sih keunggulan Daud, apa sih yang luar biasa dari Daud ini sehingga dia dikatakan atau diakui oleh Tuhan adalah seorang yang berkenan di hatiku. Nah, Bapak dan Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, ada 3 hal yang saya mau bilang dari hidup yang dari hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah Daud itu menjadikan Tuhan menjadi pusat hidupnya. Jadi bahasa saya, Tuhan menjadi pusat dalam hidupnya. Jadi Daud bukan hanya sekedar bahwa dia menerima pengakuan daripada Tuhan, tetapi Tuhan melihat Daud ini punya kualitas yang lebih. Daud ini punya sesuatu nilai yang lebih, sehingga Tuhan mau mempromosikan dia. Dan apa yang menjadi nilai lebih daripada kehidupan Daud, Bapak dan Ibu, yaitu satu, dia menjadikan Tuhan menjadi pusat hidupnya. Tuhan menjadi pusat hidupnya. Jadi Tuhan itu buat Daud adalah pusat kehidupannya. Ini pribadi seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Hati yang memiliki, yang menjadikan Tuhan menjadi pusat dalam hidupnya. Apapun juga Tuhan, apapun juga Tuhan. Dan kita tahu bagaimana Daud adalah seorang penyembah yang luar biasa. Kita tahu bahwa Daud adalah seorang penulis mazmur yang sangat baik, yang sangat indah. Ketika dia sakit, ketika dia menangis, ketika dia tertekan, ketika dia dikejar-kejar, ketika anaknya Absalom ingin membunuh dia, ketika Saul merencanakan yang jahat untuk dia, ketika Daud sedang melarikan diri di Gua Abdullam, saudara-saudara. Tuhan selalu menjadi pusat hidupnya. Dimanapun dia berada, tentang Tuhan, bukan tentang hidupnya. Dimanapun Daud dan apapun yang Daud sedang alami, mungkin secara manusia dia menangis, mungkin secara manusia dia kecewa, mungkin secara manusia dia sakit. Tetapi
Dia nggak mau berlama-lama dengan situasi itu karena dia tahu Bapa di surga menyertainya. Dia tahu bahwa Allahnya, Allah yang dia sembah adalah Allah yang tidak meninggalkan dia. Makanya dia memusatkan, menjadikan Tuhan menjadi salah satu pusat dalam kehidupannya. Di dalam situasi, kondisi apapun. Saya tahu bahwa kalau saya bilang begini nggak mudah Bapak Ibu. Dalam situasi yang sulit seringkali kita nggak mampu menjadikan Tuhan menjadi pusat hidupnya. Apalagi kalau itu sakit, kalau itu kecewa, kalau itu terluka, keterlukaan kita. Sulit sekali kita menerima fakta bahwa itu terjadi Bapak dan Ibu. Lebih kita menguasai emosi kita, diri kita, dan lain sebagainya. Tetapi Daud di tengah-tengah dia mengalami kondisi yang seperti itu, Tuhan selalu menjadi pusat hidupnya. Tuhan menjadi pengontrol dalam hidupnya. Makanya Tuhan akui bahwa Daud ini punya luar biasa, punya kemampuan, punya kualitas, punya kelebihan yang luar biasa. Apa kelebihannya? Yang pertama adalah Tuhan menjadi pusat hidupnya di dalam segala hal. Nah, saya mau bilang kepada kita Bapak Ibu, kalau kita mau mengalami promosi daripada Tuhan, kita harus memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, apa itu hati yang berkenan kepada Tuhan? Menjadikan Tuhan menjadi pusat dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak dan Ibu, selalu melibatkan Allah. Nah, kita tahu Daud selalu melibatkan Allah dalam segala hal. 1 Samuel 23 ayat 2. Firman Tuhan berkata begini, lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah kalahkan orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Daud selalu ketika membuat satu keputusan, dia bertanya kepada Tuhan Bapak Ibu. Selalu mau melibatkan Tuhan dalam segala hal. Yang seringkali kebanyakan orang, Bapak dan Ibu Saudara sekalian, bahwa dalam hal-hal tertentu kita mau melibatkan Tuhan yang terlihat buat kita berat, kita melibatkan Tuhan. Tetapi hal-hal yang simple, yang hari ini mau jalan kemana, mau pergi kemana, mau makan apa, seringkali kita nggak perlu melibatkan Tuhan. Tetapi yang dibilang Pak Andri bahwa kita menaruh Roh Kudus atau Tuhan di tempat parkiran, yang hari ini kita jalan dulu ya. Saudara-saudara, kita tinggalkan itu kalimat yang berkesan ya. Menaruh Roh Kudus di tempat parkiran ya saudara-saudara. Ya, jadi kita nggak mau melibatkan Tuhan. Sedangkan Daud, di dalam dia membuat keputusan, di dalam dia membuat apapun, dia selalu melibatkan Allah. Dia mau melibatkan Allah, dia bertanya kepada Allah. Di 1 Samuel 22:3 ayat 2 tadi, dia bertanya, apakah aku akan pergi menangkapkan orang Filistin? Dia bertanya kepada siapa? Kepada Tuhan, Bapak dan Ibu. Dia bertanya kepada Tuhan. Apakah ini jodohku Tuhan? Bertanyalah kepada Tuhan. Kalau pakai manusia, ya wajahnya cantik, wajahnya ganteng, menarik, orang yang berhasil, sukses. Wah, secara fisik seperti gitar Spanyol. Luar biasa. Semua komplit. Secara manusia, secara fisik Bapak Ibu. Tapi yang paling penting daripada itu, tanya Tuhan dulu. Tuhan, apakah dia jodoh saya? Wih, Tuhan, apakah saya mau pacaran sama dia? Ya gimana mau tanya Tuhan, ini di perasaan udah menggebu-gebu, tinggal nembak. Selalu dorong hati, tembak. Setiap kali ketemu udah, saudara-saudara. Mau kerja apapun, tanya Tuhan lebih dulu. Libatkan Tuhan. Jangan pada hal-hal yang sifatnya besar, yang menurut kita ketika kita nggak sanggup mengambil keputusan, baru mau libatkan Tuhan. Yang Tuhan mau itu dalam segala aspek kehidupan kita mau libatkan dia. Kita mau tanya dia. Kita mau membuat keputusan, tanya Tuhan dulu. Kita mau pergi kemana, kita mau lakukan ini, lakukan itu, tanya Tuhan dulu. Kecuali mau berbuat dosa, jangan tanya Tuhan dulu, saudara-saudara. Sudah jelas jawaban Tuhan, enggak. Ya, saudara-saudara. Tuhan, saya mau buat dosa, boleh enggak? Bapak Ibu, nggak usah tanya Tuhan. Itu jelas Tuhan bilang, tidak. Jawabannya pasti tidak. Nah, Bapak dan Ibu yang sekalian dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini yang kedua. Kehidupan yang berkenan, hati yang berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, Tuhan menjadi pusat hidupnya. Yang kedua, selalu mau melibatkan Allah. Ya, selalu mau melibatkan Allah. Ini hati Daud, selalu bertanya kepada Allah apakah dia mau berperang melawan orang Filistin atau enggak? Ya Tuhan bilang silakan berperang. Kalau Tuhan bilang enggak, ya jangan maksa dong. Jangan maksa. Tanya Tuhan dulu. Seringkali kita kerasa-kerasa ya kata Pak Andri, jangan kerasa-kerasa. Rasanya iya ya, tapi padahal enggak.
rasanya suara bisikan Roh Kudus, tapi padahal suara hati kita. Kita nggak bisa membedakan, beda tipis. Mana ego, mana suara hati kita dalam membuat keputusan, dan mana emosi kita, dan mana suara Tuhan. Karena itu dalam kehidupan kita setiap hari itu menyertai kita Bapak Ibu. Dimanapun kita pergi, itu suara-suara itu akan selalu bersama dengan kita. Suara hati kita lah, suara Roh Kudus lah, ego kita lah, pikiran kita, semua. Tapi yang paling penting di antara semuanya itu ketika kita dalam hal-hal dalam kehidupan kita, mungkin yang hal-hal yang sepele yang menurut kita nggak perlu Tuhan tahu, nggak perlu Tuhan terlibat. Justru saya mau bilang bahwa Tuhan itu mau terlibat dalam segala aspek kehidupan saudara dan saya. Tuhan bukan kurang kerjaan Bapak dan Ibu. Tuhan bukan tukang kepo juga. Tuhan bukan nggak ada hal yang diurusin, hal yang lain yang pengangguran. Jadi sehingga dia pengen tahu hidup saudara dan saya, bukan karena itu. Tetapi Tuhan hanya mau saudara dan saya tidak salah mengambil langkah, tidak salah mengambil keputusan, tidak salah membuat sesuatu, tidak salah mengerjakan sesuatu sehingga berdampak hal yang baik dan positif bagi kehidupan saudara dan saya. Yang ketiga, bahwa apa yang Tuhan inginkan dari hati yang berkenan kepada Tuhan, yang ketiga adalah memiliki hati hamba, dan ini adalah yang sulit Bapak Ibu. Hati hamba ini sering kita nyanyikan, inilah yang kupunya hati sebagai hamba. Betul nggak hati sebagai hamba? Ya saudara-saudara, seolah-olah yang menjadi hati hamba itu hanya hamba Tuhan saudara-saudara. Tapi kalau jemaat nggak perlu punya hati hamba. Seringkali statementnya Bapak Ibu bahwa kalau yang memiliki hati hamba itu orang yang paham firman Tuhan, orang yang lulusan teologi, orang yang lulusan sudah menjadi pendeta, atau sudah menjadi evangelis, atau apapun jabatannya di dalam gereja atau diakon. Harusnya mereka-mereka itu yang punya hati sebagai hamba. Lah saya jemaat mah bukan siapa-siapa, nggak perlu punya hati hamba. Betul nggak begitu saudara-saudara? Ya nggak begitu, kita ini semua hamba Tuhan Bapak dan Ibu. Hanya posisi kita beda, kami yang menyampaikan firman Tuhan, saudara duduk mendengarkan. Ya Bapak Ibu kan beda, itu saja. Tapi yang Tuhan mau bukan hanya hamba Tuhan yang hanya memiliki hati hamba. Saudara dan saya perlu punya hati hamba. Ya Bapak Ibu, yang hati hamba itu sakit, ini sulit saudara-saudara, diperintah-perintah terus hati hamba. Nggak terima, ya kudu terima. Ya kadang-kadang kan begitu saudara-saudara. Sakit, ya harus terima. Nggak enak, ya harus terima. Saudara-saudara, kadang-kadang nggak sesuai yang kita harapkan juga, ya harus terima. Jangan saudara-saudara, kita karena tidak sesuai dengan selera kita, maka kita buat sana-sini. Buat kelompok pemberontakan, buat kelompok ketidaksukaan. Supaya orang yang tidak kita sukai menjadi evil, menjadi marah dan lain sebagainya. Apalagi kalau hati hamba ini kalau dia nggak terima saudara-saudara, bisa ngegosip sana sini. Dan orang-orang yang nggak suka, dia juga ikut akan terlibat dan senang dengan hal itu. Saya punya pengalaman soal itu Bapak dan Ibu beberapa waktu yang lalu, 2 atau 3 tahun lalu, atau 4 tahun yang lalu lah, seorang anak muda yang, saudara-saudara, ini bukan bawa jasa Bapak dan Ibu, tapi saya bawa melayani Tuhan, terlibat bareng-bareng, percaya, dan tinggal di rumah saya juga, kasih makan segala macam. Saudara kita dukung dia, kita segala hal, kita apresiasi kehidupannya. Tapi ya, faktanya Bapak Ibu menyakitkan pada akhirnya dan mengecewakan banget. Hidup saya diomongin biar bersih bagi dia. Cari pekerjaan buat dia supaya dia bisa hidup dengan istrinya juga. Biar bersih saudara-saudara, sampai nggak tersisa satupun. Saya heran kadang-kadang. Ya Bapak Ibu. Saya sering ngobrol dengan istri saya. Kenapa orang selalu benci dengan saya? Saya ini kaya enggak? Mobil nggak punya. Apa sih yang saya punya? Dan itu bukan hanya 1-2 orang. Saya nggak heran. Kenapa orang ingin selalu menjatuhkan saya dan selalu orang benci dengan saya? Istri saya selalu cerita. Saya selalu tanya. Saya juga bingung lah. Istri saya juga bingung apalagi saya. Kalau saya punya mobil, rumah bertingkat, mobil mewah, Lamborghini minimal lah, saudara-saudara. Dan saya, bolehlah iri hati sama saya. Bolehlah benci sama saya. Lah saya nggak punya apa-apa. Di iri hati ini orang sangat... Saya kadang ketawa, tapi di sisi lain saya jengkel, saudara-saudara. Ketawa, tapi jengkel saya. Ini aneh kadang-kadang. Kalau kita bilang, zaman sekarang, kita mengungkapkan hamba Tuhan kalau dikasih tahu. Kalau terima, kita meminta maaf, orang bilang, oh ini hamba Tuhannya keren, luar biasa. Tapi kalau kita mengungkapkan perasaan yang kita alami, lu hamba Tuhan macam apa lu? Nggak punya hati hamba lu. Wah, masa pendeta begitu sih? Nggak cocok jadi pemimpin lah. Inilah. Akan begitu zaman sekarang. Tapi kalau kita ngasih tahu ke dia, saudara-saudara, dia merasa benar.
Itu zaman sekarang. Lu nggak boleh ngungkapin perasaan lu. Apa yang lu alami. Lu diam aja, pendam aja, lama-lama mati saudara-saudara. Stroke. Benaran stroke. Makanya kalau saya lebih memilih mengungkapkan apa yang saya rasakan, entah itu diterima atau enggak, ya silakan saudara-saudara. Tapi kalau dia yang mengungkapkan perasaannya, mau nggak mau kita harus terima Bapak Ibu. Kita harus dengarkan, kita harus nurut. Tapi kalau kita hamba Tuhan mengungkapkan perasaan kita, dianggapnya bukan hamba Tuhan, nggak tahu firman Tuhan. Hiduplah khotbah macam apalah dia, nggak sesuai dengan firman Tuhan lah dia. Rajin doang ke gereja, banyak segala-segala. Dan sekarang bahkan di belakang sana, saya ngobrol kemarin dengan Pak Andri, kenapa orang senang sekali membicarakan keburukan orang. Dia sudah nggak ada di tempat itu saudara-saudara, tapi masih senang membicarakan keburukan itu. Dan ngomongin kemana-mana saudara-saudara. Saya tidak mengerti kadang-kadang. Nah, makanya ini yang dimiliki oleh Daud. Saya belum pernah menemukan apakah Daud pernah bergosip tentang Saul. Padahal Saul ingin membunuh dia beberapa kali. Dan dia tahu bagaimana Saul membenci dia sangat habis-habisan. Sampai merencanakan Daud ini supaya mati, dibunuh, berperang melawan orang Filistin saudara-saudara. Banyak rencana jahat yang dibuat oleh Saul untuk Daud. Bahkan anaknya sendiri juga merencanakan yang jahat untuk Daud sampai melarikan diri Bapak dan Ibu. Tapi saya belum pernah mendengar Daud membicarakan kebenciannya kepada orang lain Bapak Ibu. Karena kenapa? Daud memiliki hati seorang hamba. Daud memiliki hati seorang hamba. Makanya saya mau bilang, ini penting ada dalam kehidupan kita semua. Kalau kita mau mengalami promosi daripada Tuhan, kita harus memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Dan 3 hal hati yang berkenan kepada Tuhan adalah menjadikan Tuhan pusat dalam hidupnya, selalu melibatkan Allah dan memiliki hati hamba. Memang sulit memiliki hati hamba ini, nggak enak Bapak Ibu. Apa-apa harus mengalah hati hamba. Ya hamba namanya juga hamba. Kalau orang selalu bilang dari zaman dulu sampai sekarang tuh orang selalu bilang hamba itu kesek saudara-saudara. Diinjak-injak, nurut aja. Ada kemarin kisah kami dengarkan ya. Ada hamba Tuhan, tetangga dia punya tetangga saudara-saudara. Dan tetangga ini sangat usil sekali. Saudara-saudara, usilnya itu sampai hamba Tuhan ini sudah minta maaf berulang kali kepada dia juga. Dan dia masih tetap sama juga, masih konsisten dengan sikap itu saudara-saudara. Hamba Tuhan ini konsisten minta maaf, dan tetangganya ini juga konsisten melakukan yang sama. Sama-sama konsisten. Dan sampai di titik di mana dia sudah nggak tahan lagi Bapak dan Ibu, dia marah sekali, dia ya emosional lah ya. Wajar saja manusia ya, Bapak Ibu, meskipun kita melihat bahwa harusnya hamba Tuhan bisa mengendalikan diri dan sebagainya, tetapi dia nggak marah melampiaskan emosinya dengan mengamuk atau memukul dan lain sebagainya. Bapak Ibu lalu dia telepon tetangganya ini, ya udah kalau apapun sekarang yang kamu mau lakukan silakan. Kalau kamu mau pengen saya berlutut di hadapanmu, ya saya mau datang berlutut di hadapanmu. Saudara-saudara, dia bilang ke tetangganya begitu. Itu nggak enak saudara-saudara, hati hamba harus begitu. Kalau harus minta maaf kalau kita nggak salah, enak nggak? Nggak enak. Kita memang kurang, kita akan kehilangan sesuatu. Kehilangannya apa? Sakit hatinya, ketidakdamaiannya hilang dari hidup saudara dan saya. Kita akan mengalami kedamaian. Tapi mari kita belajar bahwa kita perlu memiliki hati hamba. Ya, jangan hanya hamba Tuhan yang selalu ditunjuk memiliki hati hamba, tapi saudara jemaat perlu punya hati hamba. Kita perlu belajar bersama-sama punya hati hamba. Ya, nggak ada yang sempurna memang. Jangan bilang bahwa saya belum sempurna. Memang betul kita semua belum sempurna. Tapi mari kita belajar bersama-sama. Mari kita bergerak bersama-sama. Mari kita memulai menjadi orang yang terdepan untuk memulai ini. Kalau nggak ada yang lain, jangan tunggu orang lain dulu memiliki hati hamba. Saudara yang sudah tahu, saudara yang sudah ingat, saudara yang sudah memahami kebenaran firman Tuhan, mulailah dari hidup saudara. Jadi mari saudara-saudara, hati hamba. Saudara pernah nyanyikan ya lagu itu? Inilah yang ku punya. Hati apa? Hati sebagai hamba. Ya. Gampang gak dinyanyikan saudara? Gampang. Betul. Yang susahnya apa? Dilakukan. Emang betul saudara-saudara. Ya memang betul. Ya saya juga mengakuinya itu, memang betul. Tapi ya sudahlah, itu sudah berlalu. Ya, itu sudah berlalu Bapak dan Ibu. Tapi hari ini mari kita sama-sama belajar, diingatkan firman Tuhan perlu memiliki hati hamba. Hati hamba yang mau mengalah, hati hamba yang mau
yang tidak arogan, hati hamba yang memiliki ketidakbencian dengan tuannya, hati hamba yang harus ikut cara mainnya, aturan tuannya, bukan dia punya aturan sendiri. Hati hamba yang tidak membicarakan pemimpinnya di belakang dan merencanakan sesuatu yang jahat untuk kepentingan diri sendiri. Itu bukan hati hamba, itu hati ayam, hati kambing, hati-hati yang lain, saudara-saudara. Tapi kita anak Tuhan yang sudah mengalami penebusan, yang sudah mengalami keselamatan, yang sudah mengalami Tuhan, Bapak dan Ibu, kita perlu memiliki hati hamba. Bapak Ibu dan dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penilaian Tuhan selalu tentang kualitas dari dalam dan bukan yang ada di luar. Ya, jadi saya mau bilang begini, bahwa penilaian Tuhan selalu tentang kualitas dari dalam bukan yang ada dari luar. Kita bisa menampilkan kualitas yang perfect di luar, kita bisa menampilkan diri kita atau kita membangun image kita menjadi image yang wow, yang orang hormat, orang kagum, orang ngefans, orang suka, orang terima, bisa saja. Bahkan orang sampai bapak luar biasa lah, ibu luar biasa lah, segala macam. Orang bisa lakukan itu, orang bisa mengatakan itu. Tapi itu penampilan luar, saudara-saudara. Yang penting, penilaian Tuhan tuh selalu tentang kualitas dari dalam. Saul, raja bangsa Israel memilih Saul karena Saul memiliki wajah yang gagah. Bukan wajahnya yang gagah. Badan yang gagah, tinggi, besar, ganteng. Fisikal, saudara-saudara, terlihat fisikal. Saul ketika dipilih oleh bangsa Israel, karena mereka melihat Saul ini punya, luar biasa lah secara fisik oke, wajah oke, kemampuan oke. Dari sisi, layak ini. Ini keren banget. Ini orang kemampuan oke, punya kualitas. Ini luar biasa lah. Tapi Tuhan bilang, bukan apa yang dilihat manusia di luar itu yang dipilih Tuhan. Tapi Tuhan bilang, apa yang ada di dalam hati. Dan Saul itu akhirnya gagal, saudara-saudara. Menjadi seorang hamba raja yang gagal dalam menjadi seorang pemimpin. Karena kenapa? Hanya memang bukan karena Tuhan tidak memilih dia. Karena Tuhan bukan penampilan fisik yang Tuhan lihat. Tetapi Tuhan lebih tertarik di hati. Lu punya kualitas apapun, kemampuan, kehebatan apapun. Tapi kalau hatimu penuh dengan kedengkian, kalau hatimu penuh dengan kebencian, kalau hatimu hanya ingin menjatuhkan orang lain, kalau hatimu hanya ingin merencanakan bagaimana orang lain bisa jatuh, bagaimana orang ini bisa dibenci oleh orang lain. Saudara, lu gak ada artinya. Kalau bahasa kasar saya, lu gak ada gunanya di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, saya itu sering ngobrol dengan Pak Andri. Saya pernah ketemu seorang hamba Tuhan, saudara-saudara. Saya belum apa-apa, baru ketemu satu kali itu doang dan pertama kali. Langsung dia bilang ke saya, lu jangan perlu ke gereja itu. Jangan apa sama Pak Andri, keluar saja dari situ. Saya kaget, saudara-saudara, saya nggak tahu apa-apa ini. Pak Andri itu begini, begitu, jelek semua saudara-saudara, nggak ada satupun yang baik. Saya rasa, kok saya di gereja saya menemukan yang baik, tapi kok orang ini nggak menemukan yang baik daripada dia. Selalu penilaian Tuhan itu kualitas dari dalam. Dan dia, udahlah, Junius keluar aja dari situ, nggak usah datang ke situ lah, nggak usah pelayanan di situ. Dia hamba Tuhan. Kalau saya sebutin, Pandi juga nggak percaya. Bakal apa? Saya bilang sama Bapak, enggak Pak, dia ceritakan yang baik semua. Bapak itu ganteng, Bapak itu romantis, Bapak itu indah semua. Saudara-saudara, tapi saya heran kenapa sampai begitu. Ya karena memang dari dalamnya nggak beres, saudara-saudara. Kalau dari dalam kita nggak beres, pasti tindakan-tindakan di luar kita juga akan beres. Sadar nggak sadar Bapak Ibu? Kalau hati kita penuh dengan kepahitan, kalau hati kita penuh dengan di dalam kita penuh dengan akar kebencian, sebaik apapun orang itu pasti tidak akan kita sukai. Makanya saya lalu bilang sama Gina, kamu tidak perlu membuktikan diri kamu kepada orang yang membenci kamu. Sampai kapanpun dia juga akan selalu membenci. Nggak perlu membuktikan diri, saudara-saudara. Percuma, lu hanya buang-buang energi, buang-buang waktu. Pak Andri nggak perlu membangun image dia bahwa enggak seperti itu kok, saya begini-begini. Biasa aja, sama beliau. Ya karena sering jalan bareng beberapa kali ya. Bukan beberapa kali, sering sih. Hampir sering selalu berdua ya saudara-saudara. Dia nggak perlu membela diri, saya lihat. Beliau juga nggak perlu bikin video klarifikasi di TikTok.
di YouTube channel, saudara-saudara. YouTube channel Tabernakel Kasih, klarifikasi pendeta Andri. Saudara-saudara. Heboh. Bahkan di sinode pun rasanya belum pernah saya dengar ya Bapak dan Ibu. Tapi kenapa? Ini berbicara soal kualitas dari dalam. Saya belajar banyak hal dari beliau soal itu. Kualitas dari dalam. Kalau di dalam kita benar, kalau di dalam kita beres, hal-hal yang di luar, tindakan-tindakan kita di luar juga pasti akan beres, saudara-saudara. Masalahnya kebanyakan manusia zaman sekarang, karena di dalamnya nggak beres. Sikut sana, sikut sini. Ingin mendapatkan promosi, jatuhkan orang lain. Ingin naik jabatan, suap dulu. Inilah itu dulu. Mau naik kontrak mau diperpanjang, jalan dulu sama om dong. Nggak tahu ya kalian ya Bapak Ibu ya. Jalan sama om dulu dong ya. Iya. Ini memang begitu. Karena kenapa? Semua nggak beres dalam hatinya. Nanti kalau jalan sama om, kontraknya bisa diperpanjang. Iya kan Bapak dan Ibu ya. Itu memang. Tapi Tuhan selalu tertarik dengan apa yang ada di dalam saudara. Amin. Tuhan selalu tertarik dengan apa yang ada di dalam kita. Kalau di dalam kita nggak mengalami perubahan daripada Tuhan, sangat sulit Bapak Ibu. Selalu yang kita lakukan adalah hal-hal yang buruk. Hal-hal yang sifatnya kebencian, membangun kebencian, membangun hal-hal yang ingin menjatuhkan orang lain, ingin memusuhi orang lain. Bahkan kita berusaha supaya orang lain bisa dibenci oleh orang lain lagi. Dan apalagi kalau orang itu juga sudah ada bibit tidak suka, dibangun lagi, dikasih api dikit langsung berkobar lagi, saudara-saudara. Berkobar lagi, ketemu yang satu begitulah terus, saudara-saudara. Kita ini mau anak-anak Tuhan mau jadi apa? Kita ini anak-anak Tuhan yang sudah mengalami perubahan itu mau jadi apa? Kita perlu mengalami pemberesan dari dalam kita. Sekali lagi, kalau mau hidup kita mau mengalami kualitas penilaian, mengalami promosi daripada Tuhan, Tuhan mau apa yang ada di dalam kita mengalami perubahan, saudara-saudara. Yang kedua, yang Tuhan inginkan, standar atau penilaian Tuhan, yang ingin Tuhan mau ada dalam hidup saudara dan saya, ketika Tuhan ingin mempromosikan hidup saudara dan saya, yaitu setia dan komitmen. Setia dan komitmen. Ya, setia dan komitmen. Tuhan mau setiap saudara dan saya memiliki kesetiaan dan komitmen kepada Tuhan. Coba kita baca Matius 25 ayat 23. Silakan Bu. Matius 25 ayat yang ke-23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya. Firman Tuhan katakan, ini satu ilustrasi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Bapak Ibu. Dan ada satu kalimat yang menarik di ayat firman Tuhan ini. Yesus berkata bahwa, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Ngomong-ngomong, kameramennya hari ini sangat tenang karena saya tidak jalan-jalan kiri kanan. Biasanya saya akan muter saudara-saudara. Ya. Bersyukurlah Michelle hari ini Roh Kudus sedang bekerja. Ya, Bapak dan Ibu, firman Tuhan bilang yang harus kita miliki adalah setia dan komitmen. Nah ini memang penyakit orang zaman sekarang Bapak dan Ibu bahwa ini sulit. Nggak setia, sulit untuk komitmen. Sulit untuk bertahan sampai akhir. Tapi firman Tuhan bilang, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Ini loh kata Tuhan Yesus, ilustrasi Yesus, engkau sudah memikul tanggung jawab dengan setia. Mungkin kelihatannya buat orang lain perkara yang dipercaya itu perkara yang kecil. Hanya sebagai usher, ya hanya sebagai penyambut tamu, apa sih kelebihannya? Tapi Tuhan bilang engkau setia melakukannya. Engkau komitmen dengan itu. Engkau mau menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Seringkali orang berharap perkara-perkara besar terjadi, tetapi hal-hal yang kecil nggak mau dilakukan. Receh lah ini, nggak ada artinya ini. Cuma ini doang, cuma itu doang, nggak ada artinya. Dengan level saya kayaknya sudah nggak masuk. Mungkin orang berkata begitu.
Tapi Tuhan bilang, Tuhan yang Tuhan mau adalah Anda dan saya setia dan komitmen menjalankan tanggung jawab perkara-perkara yang memang Tuhan berikan kepada kita secara spesifik untuk kita kerjakan. Dan mungkin penilaian itu seperti tidak ada nilainya, seperti nggak ada artinya. Dan mungkin buat orang lain, apa sih pelayanan apa sih itu, nggak ada. Mungkin orang dianggapnya bukan sesuatunya hebat. Yang sering orang anggap hebat itu kan yang berada di panggung, saudara-saudara. Kalau kita berada di panggung orang, wah, top, Marco top, keren, luar biasa. Kenapa? Berada di panggung. Tapi yang Tuhan mau bukan itu. Kadang-kadang yang di belakang layar orang nggak lihat apresiasi, saudara-saudara. Tapi nggak, saudara, orang-orang justru yang di belakang layar itu banyak bekerja dengan luar biasa. Tapi kita nggak melihat, karena kita hanya melihat yang di panggung doang. Kita hanya fokus ke situ. Itu makanya Tuhan, makanya saya bilang begini, hal yang kedua yang harus kita miliki adalah setia dan komitmen. Bagaimana Tuhan mau memberikan kita kepercayaan besar, kalau hal-hal yang kecil saja kita nggak penuh dengan tanggung jawab. Kita nggak mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Kita nggak setia, kita nggak komitmen dengan itu. Tahu nggak saudara, Tuhan percayakan dalam ilustrasi Tuhan Yesus. Ada beberapa Tuhan kasih orang uang ya untuk dilipat gandakan. Tapi ada satu orang yang tidak melakukannya. Siapa? Karena dia hanya dikasih satu talenta, saudara-saudara. Dan dia menganggap, ini mah nggak penting lah, satu talenta juga, nggak ada nilainya lah. Rasanya nggak ada artinya. Saya ini siapalah. Kalau juga Tuhan percayakan pasti pengennya yang besar. Pasti dia akan percayakan. Itu sih dia kasih 5 kok. Kenapa saya? Padahal kami bareng-bareng kok. Kami datang ke gereja juga sangat tepat. Bahkan seperti sudah janjian jam 8 tepat sudah di pintu gereja kami. Bahkan kami suka dengar khotbah yang sama kok. Tapi kok si A dikasih 5. Saya kan cuma dikasih 1. Udahlah. Tanam aja, kubur aja. Nggak mengalami apa-apa saudara-saudara. Nggak ada tanggung jawab. Nggak komitmen. Seringkali kita menemukan ini. Tetapi Tuhan mau pagi hari ini Bapak dan Ibu, saudara dan saya, bahwa kita memiliki hidup yang setia. Kita memiliki hidup yang komitmen. Kalau Anda dan saya mau dipromosikan oleh Tuhan, mengalami promosi daripada Tuhan, kita harus memiliki kesetiaan dan komitmen untuk mau melakukannya. Setia bukan karena ada sesuatu yang ingin kita dapatkan. Setia bukan karena ingin mendapatkan atau pengen sesuatu. Bukan, tetapi ini sebuah komitmen kita untuk menjalankannya sampai akhir. Setia itu selalu Pak Andri bilang bahwa harus diukur oleh waktu. Betul saudara-saudara. Hari ini bisa saja kita dikatakan setia. Karena baru nikah 2 bulan saudara-saudara. Katakan setia. Tapi kalau ya sudah nikah 10 tahun, 15 tahun. Ternyata ada bututnya di belakang saudara-saudara. Setia itu butuh waktu memang. Kadang-kadang saya terlalu cepat menilai orang, mengatakan bahwa orang ini bakal setia. Seringkali saya bilang, aduh Pak, kayaknya salah banget saya. Udah 2 kali rasanya saya percaya bahwa orang ini bakal setia ini. Orang ini bakal, karena saya senang mempromosikan orang Bapak Ibu, jujur saja. Saya senang orang lain maju, saya senang orang lain sukses, saya senang orang lain meraih kehidupan yang lebih baik. Saya senang banget, entah itu bukan saya nggak ada masalah. Saya kalau saudara tahu ini bukan mengatakan diri saya baik atau apa, tapi ini faktanya saya senang dengan itu. Saya suka orang lain mengalami kehidupan yang maju. Saya senang orang lain mengalami sukses dalam berbagai hal. Tapi ya seringkali kita mempromosikan orang yang salah, saudara-saudara. Seringkali yang saya lakukan promosikan orang yang salah. Saya bilang kepada diri saya salah lagi. Rasanya terlalu terburu-buru dan terlalu cepat mengambil keputusan untuk itu. Tapi ya puji Tuhan saudara-saudara, itu pelajaran berharga dan saya udah bilang, udah berkomitmen dan akan setia untuk itu. Tidak mau melakukannya lagi. Saya harus ngobrol dulu, saya harus berdoa dulu, segala macam lama kayaknya ya saudara-saudara. Hanya karena keinginan orang lain maju ya Bapak Ibu. Ini yang saya mau bilang, komitmen adalah sikap hati. Keputusan untuk terus bertahan sampai akhir meskipun harus membayar harga yang tidak sedikit. Ada harga yang harus dibayar, Bapak Ibu. Jangan bilang bahwa setia itu nggak ada harga yang harus dibayar. Komitmen itu nggak ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar, Pak, Bu.
Ikut Tuhan juga sama. Berkeluarga juga sama. Ada harga yang harus dibayar, orang yang setia, orang yang komitmen, ada harga yang harus dibayar. Ikut Tuhan, engkau harus bayar harga waktu, engkau harus datang berdoa, engkau harus datang ke gereja, dan engkau harus mendengarkan khotbah Pak Junius, dan Pak Andri, dan Pak Domingus, kami bertiga. Yang kadang-kadang khotbah kami 1 jam, saudara-saudara. Dan membuat saudara mulai panas di tempat kursi, dan bola-balik ke belakang Bapak Ibu. Kedengarkan pintu gereja krek, 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 saudara-saudara. Tapi itu harga yang harus dibayar. Ya Anda dan saya harus bayar harganya ikut Tuhan. Makanya saya bilang komitmen adalah sikap hati. Keputusan untuk terus bertahan sampai akhir. Meskipun harus membayar harga yang tidak sedikit. Meskipun gak enak. Meskipun tidak sesuai dengan harapanmu. Meskipun tidak sesuai dengan rencanamu. Meskipun seringkali tidak seperti yang engkau harapkan. Itu yang terjadi. Tetapi engkau perlu setia dan komitmen. Itulah harga yang Anda dan saya harus balas. Yang harus terima. Dan Tuhan mau kita menerima itu. Tuhan mau bukan hanya yang enak saja. Tetapi kita mau menerima yang tidak enak juga. Ada lagu yang baru-baru ini saya sangat suka sekali saudara-saudara. Tentang hari yang baik. Lagu itu mengatakan bahwa bukan hanya yang baik saja yang ku terima. Ada salah satu bagian liriknya berkata begitu. Tetapi hal yang tidak baik juga harus saya terima. Apa yang saya harus lakukan? Aku akan tetap bersyukur. Aku akan tetap berterima kasih. Aku akan tetap memuji Tuhan. Meskipun jiwaku terkoyakan, meskipun tubuhku dihancurkan. Itu tidak menghalangi saya untuk menyembah Tuhan. Itu tidak menghalangi saya untuk memuji Tuhan. Itu sebuah bentuk komitmen dan kesetiaan kepada Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama. Saya tidak terlalu dalam menyampaikan itu. Tapi ingat, komitmen adalah sikap hati. Ada harga yang harus Anda dan saya bayar. Kesetiaan tidak mengenal perbedaan antara tugas kecil dan tugas besar. Wah, saudara-saudara, kalau tugas besar kita sangat setia, loyal, Bapak Ibu, karena kelihatannya besar, kayaknya seperti sesuatu yang kita harapkan dan sebagainya. Tapi hal-hal yang kecil yang tadi saya bilang, yang sepertinya nggak ada nilainya, dia menganggapnya nggak penting. Tapi ya saya mau bilang, kesetiaan tidak mengenal itu perbedaan antara tugas kecil dan besar. Apapun tugasnya, apapun yang dipercayakan, apapun yang Tuhan berikan kepada kita, kerjakanlah itu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab sampai akhir. Oke? Bapak Ibu, amin sejauh ini? Amin ya, mudah-mudahan saudara mengerti ya Bapak Ibu ya. Yang terakhir, yang mau saya sampaikan kepada kita, apa standar atau penilaian yang ingin Tuhan ada dalam hidup saudara dan saya untuk mengalami promosi Tuhan, yaitu memiliki pribadi yang jujur. Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Amsal 6 ayat 16 sampai dengan 19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyebur-nyeburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Ya, betul. Ini firman Tuhan bilang, apa sih yang saya mau bilang yang ketiga yang harus kita punya, yaitu memiliki pribadi yang jujur. Jujur saudara-saudara, memang nilai jujur ini luar biasa ya. Saya kalau kita orang memilih antara jujur dan bohong, lebih orang cenderung memilih berbohong saudara-saudara. Jadi ya firman Tuhan bilang di dalam Amsal ini, 6 perkara ini yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Hatinya siapa? Hati Tuhan. Mata sombong, saya nggak ngerti mata sombong itu gimana. Maybe ya, saya nggak tahu. Lidah dusta, ya oke lah berkata-kata ya dengan lidah dusta, menipu sana, nipu sini, bohong sana, bohong sini. Tangan yang menumpahkan darah, ya membunuh lah ya, itu jelas. Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Hati yang membuat rencana-rencana jahat. Nah ini saudara-saudara nggak ada yang tahu sih. Di luarnya kelihatan, haleluya, puji Tuhan. Di dalam saudara-saudara sudah bergejolak. Kaki yang segera lari menuju kejahatan. Cepat-cepat. Kalau melihat kejahatan sesuatu, cepat berlari. Segera lari ke sana, kayaknya senang banget dengan itu.
Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Ini saksi dusta, saudara-saudara. Kalau ada dua yang sedang berperkara, ada saksinya satu ya. Betul nggak ya? Kalau di hakim ada saksinya. Dan saksinya ini menyembur-nyemburkan kebohongan. Si A begini ya? Iya betul. Si B begini? Enggak kok, nggak begitu. Padahal yang dibicarakan sebuah kebohongan. Dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Ini penting. Kita perlu memiliki hidup jujur Bapak dan Ibu. Firman Tuhan bilang, ada ini 6 bahkan 7 perkara ini sangat dibenci oleh Tuhan. Tapi salah satu poin saya hari ini saya nggak bahas bagian atasnya, bagian bawahnya saja adalah saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran persaudaraan. Saudara-saudara tahu beberapa negara-negara Afrika yang sekarang di mana? Negara apa yang sudah berperang tuh yang WNI mau dievakuasi saudara-saudara? Saya lupa baca berita kemarin, nonton berita. Kenapa terjadi perang saudara antara orang bangsa-bangsa loh saudara-saudara? Sebangsa dan setanah air. Tapi mereka saling membunuh, mereka saling berperang. Ya kenapa? Ini banyak yang menjadi saksi dustanya. Banyak yang memprovokasi. Si A bilang begini, oh si B bilang enggak kok begini. Wow ribut saudara-saudara. Kenapa banyak gereja menjadi pecah? Kenapa banyak beberapa gereja, saudara, gereja yang kelihatan besar, pecah? Terbagi dua. Yang satu karena tidak cocok, betul saja. Tapi ada juga bagian di sini. Karena memang bersaksi dusta, menyembur-nyemburkan kebohongan. Memfitnah orang. Menyampaikan sesuatu yang gak benar. Apalagi kalau itu sudah berkaitan soal hamba Tuhan, soal gembala, soal pendeta. Sangat rajin sekali dan penuh semangat menceritakan keburukannya, saya bilang tadi. Seorang saksi dusta. Tapi Tuhan mau kita memiliki kehidupan yang jujur, pribadi yang jujur. Setidaknya kita jujurlah terhadap diri kita. Apa yang kita lakukan itu sesuai dengan faktanya atau sebenarnya kita mengada-ngada saudara-saudara. Atau kita hanya perasaan. Kalau orang zaman sekarang bilang kan baper. Ya saudara-saudara. Apa-apa baper ya, apa-apa baper. Padahal memang itu yang dia rasakan memangnya saudara-saudara. Tapi kita nggak menghargai itu. Maka saya bilang begini. Kejujuran bukan hanya soal moral, tetapi itu identitas. Kalau kita menemukan orang yang sukanya berbohong, berarti bapaknya memang iblis. Itu kata firman Tuhan, bukan kata saya. Pembohong adalah bapaknya iblis. Tapi orang yang berkata jujur bapaknya siapa? Ya Tuhan lah. Ini kejujuran bukan hanya soal moral. Memang secara moral itu salah. Tapi Anda dan saya memiliki identitas. Nanti sore akan dibahas di dalam. Identitasmu itu apa? Kita, saudara dan saya memiliki identitas adalah anak-anak Allah. Itu identitas kita, mau kemanapun kamu pergi, Anda dan saya adalah anak Allah. Makanya kita perlu hidup jujur. Makanya kita perlu memiliki pribadi yang jujur. Jangan kita bersaksi dusta, jangan menjadi seorang yang menimbulkan pertengkaran. Jangan kita menimbulkan kebohongan, membuat suasana gak enak. Ngomong sana, ngomong sini, ngejelekin orang. Saudara, identitasmu saya rasa bukan identitas anak Tuhan. Mesti ganti. KTP-nya bukan Kristen. Saudara-saudara. Agamamu apa yang gak tahu lah terserah. Tapi jangan mungkin Kristen. Karena Kristen memiliki identitas. Identitasnya adalah anak Allah. Saudara-saudara. Jadi kejujuran sekali lagi bukan hanya soal moral. Tetapi identitas. Baik jujur maupun bohong memiliki konsekuensi, entah itu baik atau buruk. Ya, saya mau bilang baik jujur maupun bohong memiliki konsekuensi. Entah itu baik atau buruk. Pertanyaannya boleh jujur nggak? Boleh berbohong nggak? Ada yang bilang bohong putih. Nggak ada bohong putih. Semua bohong. Saudara-saudara. Ya memang kejujuran seringkali kita harus menerima pil pahit ketika kita jujur. Kita jujur, Ma, saya sembunyikan uang kemarin di kos kaki saya. Itu zaman dulu banget saudara-saudara, jangan. Itu zaman dulu, zaman paman saya, om saya itu gitu. Ya saudara-saudara, karena suaminya, istrinya sangat saudara-saudara. Jadi kalau kita kan bahasa Jawanya itu ada uang lanang, tahu nggak saudara-saudara? Bahasa Jawa, orang Jawa itu ada uang lanang. Uang lanang itu ya ada simpanan lah sedikit gitu lah saudara-saudara. Jadi paman saya dulu suka menyembunyikan uang di kos kakinya saudara-saudara.
Tapi suatu hari ketemu sama istrinya juga. Memang istri itu matanya kalau soal itu cepat sekali saudara-saudara. Makanya hati-hati para suami, jangan sembunyikan di tempat yang istri sudah tahu bakal di situ. Ya makanya saya selalu di jok motor itu bawa bojok lagi saudara-saudara. Bercanda saya galak. Iya, ada konsekuensi. Kalau kita berbohong, kalau kita mengatakan kebohongan juga ada konsekuensinya. Bisa menimbulkan kericuhan, bisa menimbulkan pertengkaran. Mungkin saya mau bilang, saya selalu tanamkan ke Kevin ini. Mungkin kamu berkata bohong akan menyelamatkan kamu saat itu. Tapi akan membuat hidupmu hancur. Kebohongan akan menyelamatkan kamu satu hari. Betul. Selamat satu hari itu. Tapi berikutnya itu akan membuat hidupmu hancur. Jadi, mari Bapak Ibu, mau nggak mengalami promosi Tuhan dalam hidup saudara dan saya? Mau ya, kita semua mau, semua orang mau itu. Mari kita memiliki hal ini. Yang pertama tadi bahwa saya akan mengulasnya sedikit aja saudara-saudara. Yang pertama kita harus memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Hati yang berkenan itu apa? Tuhan menjadi pusat hidupnya, selalu melibatkan Allah dan memiliki hati hamba. Kemudian yang kedua kita perlu setia dan komitmen. Ya, apapun yang terjadi. Ketiga saudara-saudara kita perlu memiliki pribadi yang jujur. Setidaknya jujurlah pada diri sendiri ya Bapak Ibu. Itu minimal banget ya. Tapi kalau boleh apapun kita perlu hidup jujur saudara-saudara. Berkatalah yang benar. Jangan bersaksi dusta. Jangan menyembur-nyemburkan kebohongan. Sehingga menimbulkan pertengkaran yang gak ada artinya sama sekali. Dan itu merusak semuanya. Jadi mari Bapak dan Ibu pagi hari ini. Saya rindu semua saudara dan saya mengalami promosi yang besar daripada Tuhan. Kita semua mau mengalami hal-hal yang ajaib dan luar biasa. Oleh sebab itu mari siapkan hidup kita. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki identitas yang berkata apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan nyanyikan satu firman Tuhan. Satu pujian pagi hari ini. Bejanamu, kekuatan di jiwaku. Kekuatan Di jiwaku, ketenangan batinku. ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku.
Kami tahu bahwa kami masih banyak jauh dari sempurna, jauh dari segala hal yang mungkin dari standarnya Tuhan yang harusnya kami hidupi. Kami mohon Tuhan, tolong kami untuk terus hidup sesuai dengan standar-Mu, untuk terus hidup sesuai dengan penilaian Tuhan, bukan penilaian manusia. Sehingga benar-benar hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus di dalam berbagai hal. Baik dalam pikiran kami, dalam karakter kami, dalam kehendak kami, dalam bertindak kami, dalam kami mengambil keputusan di dalam berbagai hal. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami, Tuhan tolong. Sering kami keliru Bapa, sering kami, ego kami lebih dominan daripada keputusan-keputusan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini. Tolong kami untuk terus masuk dalam rencana Tuhan, masuk dalam standarnya Engkau ya Bapa. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang dapat dipercaya oleh Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang menjadi kesukaan Tuhan. Dan ketika Engkau menemukan kami, Engkau mengatakan, hai hambaku yang setia, karena Engkau telah setia dalam perkara-perkara kecil, hari ini aku akan memberikan Engkau perkara-perkara yang besar. Dan kami mau mengalami itu Tuhan di dalam setiap aspek hidup kami. Kekurangan kami Tuhan tolong, keterbatasan kami Tuhan berikan kami kekuatan, kemampuan, sehingga kami hidup setara dan seturut dengan apa yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus tuh mengambil posisi yang sangat rendah loh, Tuhan Yesus tuh. Tapi dipromosikan oleh Allah menjadi Raja Surga. Jadi kalau Allah mempromosikan kita, itu sudah lebih dari siapapun. Dan tadi kita sudah dengar bagaimana Allah mempromosikan Daud dan apa rahasianya, dan kita belajar menjalankannya. Terima kasih Pak Junius yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Ya, setelah ini, setelah ibadah, kita akan menikmati satu acara dari Persekutuan Wanita. Jadi saya ingin ingatkan ke kita semua bahwa di kita ini namanya bukan komisi ya, karena bukan ada komisi, tapi persekutuan wanita. Temanya adalah buah roh, karena bulan ini adalah bulan Roh Kudus ya. Jadi buah roh bagian pertama. Jadi ada trilogi ini. Ini ada trilogi. Jadi bukan cuma film yang trilogi juga ini. Buah roh yang akan dibawakan oleh Ibu Lian. Ya kalau persoalan wanita, Lian ini dipanggil Ibu Lian. Kalau di Delenten Kalian. Ya. Pada hari ini nanti setelah ibadah. Oh ya, sebelumnya saya ingin perkenalkan dulu backing vokal yang baru. Ini namanya Arel ya panggilannya. Nama lengkapnya ada, tapi saudara ditanya sendiri. Dia ini adalah putri dari hamba Tuhan, rekan kami, rekan saya dan Pak Junius. Ya, pernah kesini sih. Ya, saudara mungkin ada yang tahu, ada yang enggak. Pendeta Nathanael, Pak Nanang. Ya, puji Tuhan melayani di sini, dan saya harap bisa betah melayani juga di sini. Ya, hari ini. Lalu pengumuman yang kedua adalah ada lomba cipta lagu Mars GPKDI. Yang hadiahnya 3,5 juta, cuma satu hadiahnya, cuma juara pertama aja dan nggak ada juara kedua. Jadi 3,5 juta. Itu ada tanggalnya, waduh saya nggak kebaca nih. Tanggalnya batas akhir 28 Mei. Sebentar banget ya. Dan yang sudah saya tahu Ibu Gina mau ikut itu. Ibu Gina kemarin sudah kasih lihat ke saya, bagus ininya, kata-kata di lagu Mars itu bagus ya. Dan saudara juga bisa ikut kalau mau ya. Lomba cipta lagu Mars GPKDI. Ini untuk dipakai dalam waktu yang cukup lama di sinode kita GPKDI.
Lalu saya ingin juga ingatkan kepada saudara, bagi saudara yang ingin didoakan, tapi untuk hal-hal yang sifatnya boleh diketahui oleh banyak orang, akan didoakan oleh tim doa GPKDI Tabernakel Kasih. Saudara bisa tuliskan atau kirimkan apa yang ingin didoakan kepada Ibu Heni, dan nanti Ibu Heni saya minta tolong untuk kirimkan ke tim doa. Tapi yang sifatnya tidak ingin diketahui oleh banyak orang dan hanya ingin didoakan oleh saya gembala, silahkan WA langsung ke saya. Ya, bagi yang ingin didoakan. Yang tidak ingin diketahui ya masalahnya, kan kadang-kadang begitu ya. Kadang-kadang doa, tim doa yang berdoa tapi gosipnya kemana-mana nantinya gitu. Nggak tahu bocor dari mana. Ya puji Tuhan, itu aja hari ini. Rasanya seluruh anggota tim doa hadir hari ini. Ya. Lalu yang berikutnya yang nggak ada di warta juga adalah nanti akan ada kesempatan bagi saudara yang ingin mendonorkan darah. Ada gerakan donor darah dari sebetulnya GPKDI wilayah Jawa Barat. Tanggal 9 September 2023, ini masih lama. Jadi saudara kumpulkan darah dulu saudara ya. 9 September 2023 ini saudara bisa daftar ke Ibu Heni yang mau. Bisa daftar dari sekarang yang mau. Dan pelaksananya akan di tempat ini, akan di gereja kita, kalau nggak salah lebih dari 10 orang kalau nggak salah, baru bisa dilaksanakan di sini. Ya, nanti yang mengambil darahnya akan lebih dari 10 orang, lebih dari 10 labu. Satu labu berapa buat satu orang ya. Nah ini Renat nih yang sering kali donor darah. Ya, 9 September 2023. Lalu nanti malam ada acara The Lantern, tadi sudah disinggung oleh Pak Junius, yaitu identitas diri, dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Domingus Naat lewat Zoom jam 7 malam ya, untuk The Lantern kaum muda. Saya harap kaum muda bisa hadir ya, bisa ikut Zoom ya. Dan ikut Zoom itu saya beritahu, ikut Zoom itu sopan santunnya adalah buka video, jangan nggak buka video. Saya kalau Zoom Jumat seringkali yang buka video cuma 1-2 orang. Saya kayak bicara dengan khayalan-khayalan saya saja gitu. Saya lihat nama di situ, saya berkhayal orang itu ada di situ, padahal nggak tahu orangnya ada atau enggak, tidur atau enggak dan sebagainya. Ya, jadi bukalah video. Saudara kalau mimpin Zoom baru saudara kerasa. Bagaimana kalau yang dipimpinnya nggak ada yang buka video? Wah, saudara kerasa betul. Ya. Lalu pengumuman yang lain adalah nanti tanggal 18 Mei hari Kamis kita akan ada kebaktian memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kamis 18 Mei jam 8 pagi, ini jam 8 pagi ya. Itu hari libur. Dan setelah itu kita akan masuk ke puasa 10 hari bagi saudara yang mau puasa 10 hari. Puasa 10 hari ini sampai dengan tanggal 27 ya. 27 Mei sebelum hari Pentakosta tanggal 28. Jadi ini puasa 10 hari, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Di sini nanti ada di bagian terakhir nanti atau diteruskan dulu lah bagian ini diteruskan ya, untuk yang ingin sungguh-sungguh mengalami kepenuhan Roh Kudus, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, mendapatkan karunia Roh Kudus. Di dalam warta jemaat sudah dituliskan ini, mendapatkan kuasa Roh Kudus, dapat mengikuti puasa 10 hari, berdoa puasa pada hari Kamis, mulai hari Kamis tanggal 18 Mei itu, atau di hari Jumatnya boleh, dan sampai dengan Sabtu tanggal 27 Mei ya. Biasanya sekitar jam 11 malam itu terakhir makan, kalau misalnya ada makan dan minum, dan puasa sampai sekitar jam 3 jam 4 sore ya. Lalu yang kedua adalah
ikuti ibadah doa pencurahan Roh Kudus pada hari Kamis, Jumat, Sabtu tanggal 25, 26, 27. Yang kedua, jam 6 petang di sini di gereja. Lalu yang ketiga adalah ikuti kebaktian Pentakosta pada hari Minggu tanggal 28 Mei jam 8 pagi. Itu hari Minggu. Ya. Lalu pengumuman yang lain lagi sebelum ini kita ada persekutuan The Lantern untuk minggu depan tanggal 21 Mei. Saya akan membawakan kembali Ruang Kudus, temanya masih manusia. Bagi anak-anak The Lantern diharapkan bisa hadir. Ini saat ini nanti itu Ruang Kudusnya diadakan di gereja, jadi onsite ya, jam 10:30, tapi juga ada melalui Zoom juga, melalui Zoom juga di dalam ya acara The Lantern ini jam 10.30 ada di Warta. Apalagi ya, jangan lupa juga saya undang kita semua untuk bisa menerima berkat Tuhan melalui Zoom, memahami ayat-ayat Alkitab pada hari Jumat. Dan saya akan memimpin acara ini, ngobrol santai tetapi isinya serius dan betul-betul membawa kita masuk lebih dalam di dalam pengertian firman Tuhan yang benar, dan kita sama-sama akan diberkati. Jangan lupa juga ada Zoom santai bersama kata di setiap hari Rabu pada jam 7 malam ya, diharapkan anak-anak bisa ikut. Ingin diberitahukan juga bahwa kemarin sudah diambil keputusan untuk kebaktian anak kata minggu pertama yang biasanya diganti di online atau lewat YouTube. Mulai nanti bulan depan kita akan adakan ibadah onsite di Violet 3 untuk kebaktian anak onsite pada hari Minggu pertama. Jadi sepanjang bulan semuanya onsite. Itu saja beberapa pengumuman, banyak ini pengumuman yang baru-baru yang perlu diperhatikan. Ya, Tuhan memberkati kita, puji Tuhan. Puji Tuhan, kita telah menerima berkat firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara online dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera di layar, dan bagi jemaat yang beribadah onsite dapat memberikan persembahan melalui kantong-kantong persembahan yang akan diedarkan. Mari kita angkat satu pujian. Aku diberkati dan sepanjang hidupku diberkati. Memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Diberkati sepanjang hidupku diberkati.
Bapa di dalam surga, Bapa yang sungguh nyata mengasihi kami semua, kami mengucap syukur karena hari ini, pada pagi hari ini kami boleh menikmati berkat Tuhan melalui ibadah ini. Kami boleh menikmati firman Tuhan yang sungguh memberkati kami. Berkati Pak Junius yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang akan terus mengurapi hamba-Mu ini dengan urapan kuasa Roh-Mu yang kudus. Engkau terus yang menopangnya, Engkau terus yang akan mempromosikan dia. Tuhan Bapa dalam surga, Engkau pimpin kehidupan rumah tangganya, Engkau pimpin pelayanannya, Engkau pimpin kehidupan pribadinya. Terima kasih Bapa dalam surga, anak-anak-Mu menyampaikan persembahan, baik yang disampaikan melalui kantong persembahan di tempat ini maupun yang dikirimkan melalui transfer bank. Tuhan berkati semua persembahan ini, sucikan, kuduskan, dan biarlah semua persembahan ini layak di hadapan Tuhan. Dan berkati mereka yang sudah memberikan persembahan, Tuhan gantikan korban persembahan mereka dengan berkat Tuhan yang berlipat kali ganda dibandingkan dengan apa yang mereka korbankan. Bapa dalam surga, kami serahkan juga akan acara yang nanti sebentar lagi, acara dari persekutuan wanita. Biarlah Engkau sendiri yang akan terus memimpin dan memberkati acara ini menjadi berkat bagi para wanita di GPKDI Tabernakel Kasih. Bapa di dalam surga, kami juga serahkan semua rencana dan acara-acara selanjutnya di dalam minggu ini maupun acara-acara yang lain yang akan dilaksanakan. Biarlah semuanya ini boleh terlaksana dengan baik karena pimpinan dan rencana Tuhan. Kami berdoa untuk Mubes yang akan dilaksanakan di tahun depan. Biarlah persiapannya boleh benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, dan di dalam Mubes GPKDI ini Tuhan sendiri yang akan memilihkan pemimpin-pemimpin yang akan bertugas di masa yang mendatang dengan sesuai apa yang menjadi rencana Tuhan. Berdoa juga untuk pemilihan umum di dalam tahun depan. Biarlah Indonesia boleh mendapatkan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, dan hasil pemilihan umum ini bisa benar-benar baik dan tidak diganggu oleh siapapun yang ingin merusakkan dan mengganggu Indonesia. Kami tetap berdoa, Tuhan tolong agar Indonesia selalu terbuka untuk pengabaran Injil, dan kami berdoa untuk pengabaran Injil di Indonesia agar banyak jiwa dari bangsa kami dimenangkan bagi kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Kami serahkan mereka yang hari ini bertugas pada pelayanan hari ini. Tuhan berkati mereka yang bertugas, yang melayani pada hari ini. Dan kami juga berdoa bagi seluruh jemaat yang ikut ibadah, baik di ruangan ini maupun yang mengikuti live streaming. Tuhan berkati semua. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mau buka hati kami untuk berkat Tuhan. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah, di dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai ketika Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita masing-masing dan membawa kita masuk di dalam surganya yang mulia yang sudah disediakan bagi kita masing-masing. Terpuji nama Allah. Haleluya. Amin. Bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.